Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 10, yang mana kami ingin mempresentasikan materi tentang keadaan memaksa atau biasa disebut dengan overmatch dan hukum ganti rugi menurut hukum perikatan Islam. Yang mana tugas ini kami akan membuat guna untuk memenuhi tugas mata kuliah hukum perikatan Islam kelas 4A. Adapun anggota kelompok kami yaitu ada saya sendiri, yakni Stephen Halim dengan NIM 214034143, dan Fitria dengan NIM 214033136, dan Misbahul Khairi dengan NIM 214033144. Baik, langsung saja dan tanpa berlama-lama mari kita akan saksikan penjelasan materinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Misbahul Khairi. Di sini saya akan menjelaskan tentang keadaan memaksa atau overmatch menurut hukum perikatan Islam. Overmatch sendiri yaitu keadaan atau kejadian tidak dapat diduga terjadinya sehingga menghalangi seseorang untuk menjalankan kewajibannya. Contoh bencana alam seperti banjir, badai, gempa bumi, serta kejadian-kejadian yang tidak terduga seperti kebakaran, perampokan, krisis ekonomi, dan lain sebagainya. Ada juga unsur yang harus dipenuhi untuk overmatch keadaan memaksa, yaitu A. Tidak memenuhi prestasi, B. Ada sebab yang terletak di luar kesalahan debitur, C. Faktor penyebab untuk tidak diduga sebelumnya dan tidak dipertanggungjawabkan kepada debitur. Dalam hukum Islam, overmatch ini diistilahkan dengan keadaan darurat. Dalam kaidah ushuliyah ke-16 disebutkan ad-daruratu tubihul mahdurat. Kaidah ini maksudnya adalah darurat merupakan alasan yang karenanya boleh melakukan sesuatu yang dilarang dan melanggar larangan itu. Darurat merupakan kondisi yang memaksa seorang melakukan perbuatan haram. Hal ini didasarkan pula pada ayat Al-Quran. Innama harrama alaikumul maitata waddama walahman khinziri wa ma uhilla bihi li ghairillah faman yudhurra ghayra baghin wala adin fala isma alaih innallaha ghafurur rahim. Artinya, sesungguhnya dia hanya mengharamkan atasmu bangkai, darah, daging babi, dan hewan yang disembelih dengan menyebut nama selain Allah. Tetapi barang siapa terpaksa bukan karena menginginkannya dan tidak pula melampaui batas, maka tidak ada dosa baginya. Sungguh Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang. Surat Al-Baqarah ayat 173. Maksud ayat tersebut adalah barang siapa yang dalam keadaan terpaksa sedang ia tidak menginginkannya dan tidak pula melampaui batas, maka tidak ada dosa baginya. Perkenalkan, saya Fitria dengan NIM 214033136. Di sini saya akan menyampaikan materi dari kelompok 10 mata kuliah Hukum Perikatan Islam kelas A. Langsung saja saya akan menyampaikan bagian materi saya. B. Konsep ganti rugi dalam hukum perikatan Islam. Jika terjadi kesalahan dalam suatu perikatan sehingga menimbulkan risiko, maka menurut ahli fikih, hal tersebut dapat dilihat dari sudut kapan terjadinya kerusakan. Apabila kerusakan barang terjadi sebelum serah terima, maka penyelesaiannya adalah sebagai berikut. Yang pertama, jika barang rusak semua atau sebagiannya sebelum diserah terimakan akibat perbuatan pembeli, maka jual beli tidak menjadi fasakh atau batal. Akad berlangsung seperti sedia kala, dan si pembeli berkewajiban membayar seluruh bayaran penuh. Yang kedua, jika kerusakan akibat perbuatan orang lain, maka pembeli boleh menentukan pilihan kembali kepada penjual atau membatalkan akad. Yang ketiga, jual beli menjadi batal sebab barang rusak sebelum serah terima akibat perbuatan penjual atau perbuatan barang itu sendiri atau karena bencana. Yang keempat, jika sebagian barang rusak karena perbuatan penjual, pembeli tidak berkewajiban membayar terhadap kerusakan tersebut. Sedangkan untuk yang masih utuh boleh menentukan pilihan pengembaliannya dengan pemotongan harga. Yang kelima, jika kerusakan akibat ulah barang tersebut, penjual tetap berkewajiban membayar.
Pembeli boleh menentukan pilihan antara membatalkan akad atau mengambil sisa barang dari barang yang tidak rusak dengan membayar semuanya. Yang keenam, jika kerusakan terjadi akibat bencana dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang membuat kurangnya kadar barang sehingga harganya pun berkurang. Sesuai dengan yang rusak, dalam hal ini pembeli boleh menentukan pilihan antara membatalkan akad dengan mengambil sisa yang utuh dengan pembayaran. Berikut adalah tabel perbandingan ganti rugi menurut konvensional dan syariah. Terdiri dari aspek-aspek yang dibagi menjadi 3 aspek-aspek. Aspek yang pertama, dasar hukum. Yang kedua, sebab. Yang ketiga, nominal. Dasar hukum konvensional adalah bagian 4, bab 1, buku 3, KUH Perdata. Dasar hukum syariah adalah dari Al-Quran, hadis, pemerintah melalui Bank Indonesia. Sebab, aspek sebab. Sebab konvensional, kesalahan yang menimbulkan kerugian biaya ataupun bunga baik disengaja ataupun karena lalai. Sebab syariah, pelanggaran yang menimbulkan kerugian real karena dianggap ataupun tidak, karena disengaja ataupun tidak. Nominal konvensional, biaya-biaya yang telah dikeluarkan atau kerugian yang benar-benar telah menimpa pihak yang dirugikan. Kerugian hilangnya keuntungan yang mestinya diperoleh. Nominal syariah, yaitu besarnya ganti rugi yang dapat diakui adalah sesuai dengan kerugian real atau real loss, baik dari segi administrasi ataupun pembayaran wajib. Terima kasih. Mungkin demikian presentasi dari kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.